Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, sebelum kita mengawali hari kita, aktivitas kita, dan pekerjaan kita, marilah kita bersaat teduh sejenak mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus 11 ayat 9, demikianlah dikatakan. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang mengandalkan Tuhan dan mau datang di dalam nama Tuhan, dialah yang diberkati. Dan inilah juga menjadi penyataan firman Tuhan kita hari ini, di mana penantian akan penyelamat, penantian akan Mesias, itu dinyatakan bagaimana Yesus menyatakan diri dengan menunggangi keledai muda, memasuki desa Betania, dan banyak orang yang berseru-seru dan mengeluh-elukan Yesus. Mereka mengatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Menyatakan bahwa Yesus itu datang dalam nama Tuhan yang akan memberikan keselamatan kepada setiap umat. Namun di sini harus jelas apa yang mau kita lihat melalui firman Tuhan ini. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah kesungguhan, ketulusan ketika kita melakukan pemujian kepada Tuhan. Pujian dan elu-elu yang mau kita sampaikan hendaklah itu murni, adalah dari pengalaman iman kita kepada Tuhan. Bagaimana kita merasakan penyertaan Tuhan dan bagaimana kita menyatakan pujian kita kepada Tuhan karena kita sudah menerima anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa ini adalah mengingatkan kita kepada peringatan Palmarum. Kita akan bersuka cita, namun ada hal yang akan berubah drastis. Di mana pada saat peristiwa Palmarum, kita akan mengatakan Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi di saat yang sama atau di saat yang berbeda situasi, ketika Yesus ditangkap dan akan disalibkan, maka yang mengatakan Hosiana, itu juga yang mengatakan salibkan dia. Yang diperlukan bagi kita adalah kesungguhan, ketulusan, dan pengenalan iman kita kepada Tuhan. Ini yang mau kita hidupi. Ketika kita sekarang dalam situasi yang aman, nyaman, dengan situasi yang diberikan anugerah berkat, maka kita akan mengeluh-eluh dan berseru, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai, memuji, memuliakan Tuhan karena kita mendapatkan apa yang kita pikirkan. Tetapi andai kata tidak sesuai dengan pikiran kita, kedatangan Yesus itu tidak sesuai dengan pikiran oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Mereka beranggapan bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang memakai jubah panglima perang dan juga mengendarai kuda yang gagah. Namun ketika Yesus datang dengan mengendarai keledai muda, ini adalah bentuk dari merubah cara berpikir kita tentang keselamatan. Keselamatan bukan hanya dalam perang. Keselamatan bukan hanya harus memegang senjata, tetapi keselamatan harus dimulai dengan kasih, pengampunan, dan kelemah lembutan. Yesus yang datang dengan kelemah lembutan, Yesus yang datang untuk merubah pola berpikir dengan cinta kasih, itulah yang dikatakan diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Ketika kita datang dalam nama Tuhan, maka kita akan memancarkan kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan. Meskipun banyak orang di tengah-tengah kita itu tidak murni memberikan hatinya untuk memuji, untuk menyatakan yang baik atau yang tidak baik tentang kita, maka kita harus persiapkan diri. Karena ini adalah pembelajaran dalam kehidupan.
tidak semua orang itu murni dalam penilaian tentang kita, dalam memuji kita. Terkadang ketika kita memiliki jabatan, maka banyak orang yang akan mengeluh-elukan kita dan mendekat kepada kita. Tetapi ketika kita sudah tidak memiliki jabatan itu, maka kita akan disingkirkan. Begitu juga dengan kehidupan. Ketika kita memiliki berkat melimpah, kita memiliki harta, maka banyak orang akan mendekati kita karena harta kita. Tetapi ketika kita tidak memiliki apa-apa, inilah yang membuat kita akhirnya kecewa dengan kehidupan. Karena itu orang bijak pernah berkata begini, teman senang banyak, tetapi teman susah itu sangat sedikit. Dan inilah yang mau dikatakan oleh firman ini. Ketika kita hidup, hiduplah di dalam Tuhan. Dan ketika kita mau melakukan segala aktivitas kita, maka lakukanlah itu tetap di dalam nama Tuhan. Jadi segala kehidupan kita, marilah kita lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan. Karena jelas, diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami, agar kami mau menyerahkan kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kami datang Tuhan di dalam nama-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati. Berkatilah setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, agar itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu, yang sakit berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau Tuhan yang memberikan penyertaan kasih setiamu. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang ada di Ukraina dan Rusia. Biarlah mereka Tuhan bersama-sama berdoa, meminta pertolongan kasih setiamu. Sehingga Engkau Tuhan yang membuka hati dan pikiran para pemimpin, yang memberikan suatu kebijakan dan keputusan, agar mereka tetap memikirkan cinta kasih Tuhan untuk satu perdamaian. Biarlah kedamaian itu tercipta di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami yang ada di Ukraina dan juga di Rusia. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan juga saudara-saudara kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.